Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, seolah ingin membersihkan segala kesombongan kota besar. Aku, Clarissa Putri, masih terjebak di kantor lantai 25 menyelesaikan proposal penting untuk klien besok. Sebagai marketing director di perusahaan multinasional, tekanan kerjaku memang tidak pernah ringan. Jam sudah menunjukkan pukul 11.35 malam ketika aku menyadari seluruh lantai sudah sepi. Hanya terdengar suara AC yang berdengung monoton. Tas kerjaku penuh dengan dokumen yang harus dipelajari malam ini juga. Tapi rasa lelah sudah mulai menggerogoti konsentrasiku. Sudah larut, Mbak Clarissa? Mau aku anterin ke lobi? Tiba-tiba suara familiar itu menyapaku dari balik pintu kaca. Itu Danar, satpam gedung yang selalu berjaga dengan setia di shift malam. Pria berusia 28 tahun itu berdiri dengan seragam biru navy yang masih rapi. Meski wajahnya menunjukkan kelelahan setelah seharian berjaga. Aku mengangguk lelah sambil merapikan dokumen-dokumen berharga ke dalam tas kerja. Iya Danar, terima kasih ya. Saat berjalan menuju lift, tiba-tiba lampu padam secara tiba-tiba. Gedung tinggi tempatku bekerja mengalami pemadaman bergilir. Dalam gelap gulita yang pekat, panik langsung menyergapku. Jangan bergerak, Bang. Biar aku yang pegang tanganmu. Kata Danar dengan suara tenang yang menyejukkan. Tangannya yang besar dan sedikit kasar memegang tanganku dengan lembut. Aku bisa merasakan kekuatan dari pegangan itu, seolah menjamin bahwa aku akan aman bersamanya. Ini sering terjadi, Mbak. Nanti juga nyala lagi. Bisiknya sambil memandu langkahku pelan-pelan. Dalam kegelapan itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar memperhatikan keberadaannya. Selama ini, Danar hanyalah bagian dari latar belakang kehidupan profesionalku. Tapi malam itu, di tengah kegelapan dan keheningan, aku menyadari ada rasa aman yang tidak pernah diberikan oleh Rizky, pacarku yang eksekutif muda di perusahaan saingan itu. Maaf ya Mbak, liftnya tidak bisa dipakai dulu. Kita harus turun lewat tangga darurat, ujar Danar sambil membuka pintu tangga yang berat. Turun 25 lantai melalui tangga darurat yang gelap bukanlah hal mudah. Tapi Danar dengan sabar memandu setiap langkahku. Sesekali bercerita tentang pengalaman-pengalaman lucunya menangani pemadaman sebelumnya. Tertawanya yang hangat menggema di tangga yang kosong, seolah mengusir semua ketakutanku. 2 minggu yang lalu juga ada pemadaman, Mbak. Waktu itu ada bapak-bapak yang sedang meeting penting sampai malam, turun tangga sambil marah-marah karena video call-nya putus. Ceritanya sambil tertawa. Aku tersenyum mendengarnya. Dalam kondisi yang seharusnya menegangkan, dia justru bisa menciptakan suasana rileks. Setiap beberapa lantai dia berhenti sejenak. Mbak capek, kita bisa istirahat dulu. Katanya dengan penuh perhatian. Aku yang tidak terbiasa dengan aktivitas fisik memang sudah kehabisan napas. Iya Danar, maaf ya merepotkan, kataku sambil duduk di anak tangga. Ah, tidak apa-apa Mbak. Ini kan tugas saya juga untuk memastikan semua orang di gedung aman. Jawabnya sambil berdiri di sampingku, tetap waspada terhadap sekeliling. Dalam cahaya emergensi yang redup, aku bisa melihat profilnya dengan jelas. Wajahnya mungkin tidak secakap Rizky, tapi ada keteguhan dan kejujuran yang terpancar kuat. Matanya yang hitam berbinar dengan kecerdasan, bertolak belakang dengan pekerjaannya yang sering diremehkan orang. Setelah turun 25 lantai, kaki-kakiku sudah gemetaran. Tapi Danar dengan sigap menawarkan bantuan. Mbak bisa pegangan ke saya kalau perlu, ujarnya dengan sopan. Sampai di lobi, lampu sudah menyala kembali. Tapi sesuatu dalam diriku sudah berubah selamanya. Aku memandangi Danar yang sedang melapor via walkie-talkie, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai hanya satpam, tapi sebagai seorang pria seutuhnya. Terima kasih banyak Danar, hari ini kamu sangat membantu, kataku tulus. Dia tersenyum malu. Sama-sama Mbak, ini kan memang tugas saya juga, untuk memastikan semua orang di gedung aman. Saat aku berjalan menuju parkiran, di mana mobil mewahku menunggu, aku tidak bisa berhenti memikirkan kontras antara kehidupan mewah yang kujalani dengan ketulusan yang baru saja kualami. Rizky, pacarku, bahkan tidak mengirim pesan menanyakan kabarku. Padahal biasanya sampai jam segini aku masih mengirim laporan pekerjaan. Sementara Danar, yang gajinya mungkin tidak seberapa, justru memberikan perhatian yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Malam itu, sebelum tidur, aku merenungkan banyak hal. Tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya,
tentang nilai seseorang yang tidak seharusnya diukur dari jabatan atau kekayaan, dan tentang bagaimana sebuah pertemuan tak terduga bisa mengubah perspektif hidup seseorang secara keseluruhan. Perjalanan pulang ke apartemen mewahku terasa berbeda malam itu. Biasanya, aku akan memanfaatkan waktu di mobil untuk membalas email atau menelpon Rizky, membahas rencana bisnis. Tapi malam ini, pikiranku terus kembali pada Danar dan cara dia memperlakukan aku dengan hormat dan perhatian yang tulus. Bahkan sopir pribadiku, Pak Hendra, memperhatikan keadaanku yang tidak biasa. "Ada sesuatu yang menarik perhatian Ibu Clarissa malam ini?" tanyanya penasaran. Aku hanya menggeleng sambil tersenyum kecil. Tidak ingin berbagi perasaan campur aduk yang sedang menguasai diriku. Sesampainya di apartemen mewah lantai 40 yang menghadap langsung ke pemandangan gemerlap kota Jakarta, rasa kesepian yang biasa kurasakan justru semakin menjadi. Ruangan seluas 200 meter persegi ini terasa begitu hampa dibandingkan dengan kehangatan yang kurasakan saat bersama Danar di tangga darurat tadi. Aku melepas high heel mahal merek Jimmy Choo yang biasa membuatku percaya diri. Tapi malam ini justru terasa seperti beban. Segala kemewahan yang kumiliki tiba-tiba terasa tidak berarti. Pukul 1 dini hari, teleponku berdering. Dari layar terpancar nama Rizky Pratama. Biasanya, aku akan langsung mengangkat dengan senyuman. Tapi malam ini, jempalku ragu. "Halo sayang," sambutnya dengan suara lelah. "Aku baru saja keluar dari meeting dengan investor dari Singapura. Proyek kita disetujui. Besok kamu harus siapkan presentation deck untuk..." Aku menyimak dengan setengah hati saat dia berbicara tentang angka-angka, profit, dan strategi bisnis selama 20 menit tanpa sekalipun menanyakan kabarku. "Rizky," potongku lembut. "Tadi malam ada pemadaman listrik di kantor." Dia tertawa kecil. "Oh, itu hal biasa. Yang penting data di server aman kan? Kamu sudah backup semua file penting?" Kurasakan sedikit kekecewaan. "Tidak ada. Kamu tidak apa-apa. Atau kamu pasti ketakutan." Prioritasnya selalu bisnis, bukan perasaanku. Saat menjelang akhir percakapan, tanpa kusadari, mulutku mengucapkan, "Ada satpam yang membantuku turun 25 lantai lewat tangga darurat." Rizky mendengus. "Mereka dibayar untuk melakukan itu, Clar. Jangan terlalu berterima kasih. Nanti mereka jadi merasa istimewa." Kalimat itu seperti pisau yang menyayat hatiku. Bagaimana bisa seseorang sedingin ini? Malam semakin larut, tapi mataku tidak kunjung ingin terpejam. Ku ambil laptop dan tanpa sengaja membuka profil LinkedIn Danar. Tertulis jelas, Sarjana Teknik Mesin Universitas Indonesia. Di bawahnya ada beberapa rekomendasi dari orang-orang yang pernah bekerja sama dengannya. "Danar adalah pekerja keras yang punya integritas tinggi," tulis salah satu mantan atasannya. Aku semakin penasaran. Dengan latar belakang pendidikan yang bagus, mengapa dia memilih bekerja sebagai satpam? Keesokan paginya, aku sampai di kantor lebih awal dari biasanya. Danar sedang bertugas di shift pagi. Wajahnya terlihat segar meski semalam dia bekerja sampai larut. "Pagi Mbak Clarissa, tidurnya nyenyak?" sapanya dengan senyuman yang sama hangatnya seperti semalam. Aku tertegun sejenak. "Iya, terima kasih sudah ditanyakan." Dia mengulurkan kopi favoritku. "Ini, masih hangat. Saya lihat Mbak datang lebih pagi, jadi saya beliin dulu." Perhatian kecil ini membuat pagiku begitu cerah. Saat aku membayar kopinya, tangannya menolak. "Sudah Mbak, ini hadiah dari saya." Rizky tidak pernah melakukan hal seperti ini. Bahkan saat ulang tahunku yang lalu, dia memberiku tas Hermes dengan berkata, "Ini investasi untuk penampilanmu sebagai direktur." Seolah-olah segala sesuatu harus ada nilai kembaliannya. Sepanjang hari, pikiranku terus menerawang ke Danar. Saat jam makan siang, aku memutuskan untuk turun ke lobi dan mengajaknya makan bersama. "Wah, saya tidak bisa Mbak, masih bertugas," katanya dengan sopan. Tapi matanya berbinar senang dengan tawaranku. "Lain kali saja, kalau saya sedang tidak bertugas." Aku mengangguk memahami, tapi dalam hati berjanji akan menagih janji itu. Sore hari, ketika aku hendak pulang, Danar menghampiriku dengan raut wajah serius. "Mbak Clarissa, ada yang ingin saya sampaikan." Jantungku berdebar kencang. "Iya Danar, ada apa?" Dia mengeluarkan USB drive dari saku seragamnya. "Ini data-data penting yang Mbak tinggal di meja meeting semalam.
Saya simpan dulu karena khawatir hilang. Aku terkejut. Itu data klien yang sangat confidential. Terima kasih Danar, kamu sangat jujur. Dia tersenyum. Integritas itu harga mati, Mbak. Perjalanan pulang ke apartemen kali ini diisi dengan perasaan yang berbeda. Aku mulai mempertanyakan segala sesuatu dalam hidupku. Apakah kekayaan dan jabatan benar-benar membawa kebahagiaan? Apakah cinta yang tulus itu benar adanya? Dan yang paling penting, apakah aku selama ini telah buta terhadap hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidupku? Malam itu, sebelum tidur, ku ambil keputusan penting. Aku akan mengenal Danar lebih dalam, bukan sebagai satpam yang berjaga di gedung kantorku, tapi sebagai seorang manusia seutuhnya. Mungkin inilah yang selama ini hilang dari hidupku. Kejujuran, ketulusan, dan makna sebenarnya dari hubungan antar manusia. 2 minggu setelah kejadian pemadaman listrik, hubunganku dengan Danar mulai memasuki fase yang lebih dalam. Setiap pagi, pertemuan kami bukan lagi sekedar sapaan formal, melainkan seperti ritual penuh makna yang kunantikan dengan debar jantung yang tak biasa. Suatu Jumat sore, hujan lebat kembali mengguyur Jakarta. Aku mengetahui dari obrolan dengan rekan satpam bahwa Danar seharusnya sudah selesai shift pukul 4 sore. Tapi dia tetap bertahan karena tahu aku belum pulang. "Danar, kamu kan sudah selesai shift?" tanyaku saat menemukannya masih berdiri di pos satpam pukul 7 malam. "Dengar kabar hujan deras, Mbak. Takut nanti kesulitan dapat transportasi," jawabnya dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan kelelahan. Aku tersentuh. "Aku antar kamu pulang, mobilku ada di basement." Dia awalnya menolak, tapi setelah ku besarkan hati, akhirnya dia setuju. Perjalanan menuju rumah kos Danar di daerah Palmerah diisi dengan obrolan yang lebih personal. Aku mengetahui bahwa dia harus berhemat untuk membiayai adiknya yang masih kuliah di Bandung. "Orang tua sudah tidak ada, Mbak, jadi saya yang harus menanggung semuanya," ceritanya dengan suara lirih. Hatiku tersentuh. Selama ini aku mengeluh tentang tekanan kerja, tapi tidak pernah mengalami kesulitan finansial seperti dia. Sampai di depan rumah kosnya yang sederhana, hujan masih deras. "Tunggu sebentar Danar, ada yang ingin ku berikan," kataku sambil mengambil amplop berisi sejumlah uang dari tas. Tapi reaksinya di luar dugaan. "Maaf Bak, saya tidak bisa terima ini," katanya dengan tegas. "Bantuan yang tulus tidak harus dengan uang." Malu dengan tindakanku yang ternyata salah, aku meminta maaf. "Aku hanya ingin membantumu Danar." "Dengan menjadi teman yang baik, sudah lebih dari cukup Mbak," ujarnya sambil tersenyum. Keesokan harinya, aku membalas dendam dengan cara yang lebih elegan. Aku memesan makanan dari catering sehat untuk semua satpam yang bertugas, termasuk Danar. "Ini untuk semuanya, sebagai terima kasih atas kerja keras kalian," kataku saat menyerahkan makanan tersebut. Melihat senyum bahagia di wajah Danar dan rekan-rekannya, hatiku merasa hangat. Hubungan kami semakin intens. Kami mulai saling mengirim pesan di luar jam kerja. Awalnya hanya menanyakan kabar, lalu berkembang menjadi berbagi cerita sehari-hari. Danar sering mengirimku foto bunga yang dia tanam di pot kecil di kamarnya. Sementara, aku berbagi cerita tentang tekanan kerja yang kuhadapi. Suatu malam, Rizky yang sudah merasa curiga dengan perubahan perilakuku, mendatangiku secara tiba-tiba di apartemen. "Aku dengar kamu sering terlihat akrab dengan salah satu satpam di kantor," katanya dengan nada menuduh. "Dia teman Rizky, bukan seperti yang kamu pikirkan," jawabku tenang. "Teman? Satpam?" "Clarissa, kamu lupa siapa dirimu. Kamu direktur, dia hanya penjaga gedung." Pertengkaran itu berakhir dengan Rizky pergi dengan marah. Tapi yang mengejutkan, justru setelah kejadian itu, aku merasa lega. Seperti beban yang selama ini menindas pundakku akhirnya terlepas. Minggu-minggu berikutnya, aku dan Danar mulai menghabiskan waktu bersama di luar lingkungan kerja. Aku mengajaknya mencoba makanan jalanan yang selama ini tidak berani kusentuh karena takut tidak higienis. Danar dengan sabar memperkenalkanku pada dunia yang sama sekali asing bagiku. "Ini nasi goreng terenak se-Jakarta, Mbak. Dijamin tidak akan mengecewakan," katanya sambil menyuapiku dengan penuh kasih sayang. Saat itulah aku menyadari, ini bukan lagi sekedar persahabatan.
Perasaanku padanya sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dan dari caranya memandangku, aku yakin dia merasakan hal yang sama. Suatu Sabtu sore, kami berjalan-jalan di Taman Suropati. Saat melewati kolam air mancur, tanpa sengaja, tangannya menyentuh tanganku. Listrik seketika mengalir di seluruh tubuhku. Dia tidak menariknya, dan aku juga tidak. Kami terus berjalan dengan tangan yang saling bersentuhan, seolah dunia sekitar tidak lagi penting. "Mbak Clarissa," bisiknya saat kami duduk di bangku taman. "Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan." Jantungku berdebar kencang. "Apa itu, Danar?" "Selama ini, aku..." ucapnya terbata-bata. Tiba-tiba, teleponku berdering. Dari layar terpampang nama Rizky. Aku mematikan telepon itu. Ini bukan waktunya untuk Rizky. Ini waktunya untuk Danar dan aku. Pertumbuhan perasaan antara kami mencapai puncaknya pada suatu malam di akhir bulan. Aku mengajak Danar untuk makan malam di apartemenku sebagai balasan atas semua makanan jalanan yang telah dia perkenalkan padaku. "Maaf kalau masakanku tidak sebagus chef profesional," kataku sambil menyajikan hidangan pasta. Danar mencicipinya dengan antusias. "Ini enak sekali, Mbak Clarissa. Lebih enak dari restoran mahal manapun," pujinya tulus. Setelah makan malam, kami duduk di balkon menghadap pemandangan kota Jakarta. Suasana begitu tenang, hanya ditemani gemerlap lampu kota dan angin malam yang sepoi-sepoi. "Clarissa," Danar memanggil mamaku tanpa embel-embel bak untuk pertama kalinya. "Ini kumpulan puisi yang kutulis selama mengenalmu." Dengan tangan gemetar, kubuka halaman pertama, tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. "Untuk Clarissa," yang membuatku memahami arti cinta sejati. Mataku berkaca-kaca membacanya. Setiap puisi menceritakan perasaannya yang tulus tanpa pretensi. "Danar, ini sangat indah." Bibirku mungkin tidak pandai berkata-kata, tapi melalui tulisan ini aku ingin menyatakan perasaanku, katanya dengan suara bergetar. Pada detik itulah, tanpa kuasa, tangannya memegang tanganku. Sentuhan itu terasa seperti aliran listrik yang hangat. "Aku mencintaimu, Clarissa, meski dunia mungkin tidak merestui," bisiknya. "Aku juga mencintaimu, Danar," jawabku sambil memandangi matanya yang berbinar. Malam itu, kami duduk berdekatan sampai larut, berbagi cerita dan impian. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan bahagia. Danar sudah menyiapkan sarapan dan meninggalkan pesan manis di sticky note. "Terima kasih untuk malam terindah dalam hidupku." Namun, kebahagiaan kami tidak lama. Rizky mengetahui hubungan kami dan mengancam akan memberitahu keluargaku. Tapi kali ini, aku siap berjuang untuk cinta sejati yang akhirnya aku temukan. Kabur tentang hubunganku dengan Danar akhirnya sampai ke telinga keluargaku. Ibu langsung meneror teleponku pagi itu dengan suara gemetar campur marah. "Clarissa Kutri, apa yang telah kau perbuat? Ayah sampai sakit, tekanan darahnya naik mendengar kabar ini." Aku mencoba bersikap tenang. "Ibu, Danar itu orang baik. Dia..." Jangan lanjutkan," potong ibu dengan nada tinggi. "Dia hanya satpam, Clarissa. Apa kamu tidak memikirkan masa depanmu, reputasi keluarga?" Pertemuan keluarga darurat diadakan di rumah orang tuaku di kawasan Menteng. Semua orang hadir dengan wajah muram. Ayah duduk di kursi malasnya dengan wajah pucat. Ibu terus-menerus mengelap air mata. Sementara kakak-kakakku memandangiku dengan pandangan menghakimi. "Kami sudah mencari calon suami yang tepat untukmu, Clarissa," kata kakak pertamaku, Devina. "Anak direktur bank BUMN, lulusan Harvard, sangat cocok dengan latar belakangmu." Tapi aku sudah bulat. Aku mencintai Danar. Dia mungkin tidak punya gelar mentereng atau kekayaan, tapi dia punya hati yang tulus. Keluargaku semakin gusar ketika Rizky datang dengan dokumen-dokumen yang seolah ingin menjatuhkan Danar. Dia cuma mau mengeksploitasi Clarissa. Lihat ini, dia punya utang di kampung, adiknya sakit-sakitan. Ini jelas hanya pencarian duit.
Aku berdiri dengan tegak. Cukup. Danar tidak tahu sedikit pun tentang kekayaan keluarga kita. Dia mengira aku hanya karyawan biasa. Pertemuan itu berakhir dengan ultimatum. Putus dengan Danar atau keluar dari keluarga. Pilihan yang menyakitkan, tapi hatiku sudah menentukan pilihan. Esok harinya aku menemui Danar dengan mata sembab. Keluargaku tidak merestui hubungan kita, kataku pelan. Dia memelukku erat. Aku tahu ini tidak akan mudah, Clarissa, tapi selama kamu mau, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Konflik semakin memanas ketika berita tentang hubungan kami menyebar di lingkungan sosial. Aku mendapat cibiran dari teman-teman sepergaulan. Bahkan ada yang dengan terang-terangan mempertanyakan kesehatan mentalku. Clarissa pasti stres kerja sampai jatuh cinta sama satpam. Bisik-bisik yang sampai ke telingaku. Tapi justru dalam kesulitan ini, Danar menunjukkan sisi terbaiknya. Dia tidak marah atau membenci keluargaku, malah diam-diam dia mengunjungi ayahku yang sedang dirawat di rumah sakit. Awalnya ayahku menolak bertemu, tapi Danar tetap menunggu dengan sabar di lobi rumah sakit selama jam-jam. Bapak, saya tidak datang untuk meminta restu atau materi. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya serius dengan Clarissa. Katanya dengan sikap hormat. Lambat laun, ketulusannya mulai meluluhkan hati ayahku. Pemuda itu memang tidak berpendidikan tinggi, tapi kelakuannya lebih baik daripada banyak orang yang mengaku elit. Aku mendengar ayahku berkata pada ibuku suatu sore. Perlahan tapi pasti, badai konflik mulai mereda. Meski belum sepenuhnya diterima, setidaknya keluargaku mulai membuka pikiran. Dan yang paling penting, cinta kami justru semakin kuat dihujani badai cobaan. 6 bulan setelah badai konflik menerpa hubungan kami, kehidupan mulai menunjukkan warna-warna baru yang lebih indah. Danar dengan ketekunan dan kecerdasannya mulai membuktikan bahwa cinta tidak butuh gelar mentereng atau latar belakang keluarga terkenal untuk bisa bersinar. Suatu pagi yang cerah, Danar datang ke apartemenku dengan wajah berseri-seri sambil memegang selembar surat. Clarissa, lihat ini. Proposal bisnis kecil-kecilanku disetujui investor, katanya dengan bangga. Rupanya diam-diam selama ini, dia mengembangkan bisnis plan untuk membuka jasa security yang lebih modern dan profesional. Dengan pengalamannya sebagai satpam selama bertahun-tahun, dia punya banyak ide inovatif yang bahkan belum diterapkan oleh perusahaan security besar. Aku membacanya dengan takjub. Proposal itu sangat detail dan profesional. Danar, ini luar biasa. Kamu benar-benar memikirkan segalanya dengan matang. Dengan ini, aku bisa membuktikan pada keluargamu bahwa aku bisa memberikan masa depan yang baik untukmu, ujarnya sambil memelukku erat. Minggu-minggu berikutnya adalah periode transformasi yang menakjubkan. Danar mulai menjalankan bisnis kecilnya dengan tekun, aku membantunya dengan pengetahuan marketing dan manajemen yang kumiliki. Kolaborasi kami menghasilkan keajaiban. Dalam 3 bulan, usahanya sudah memiliki 15 karyawan dan kontrak dengan beberapa gedung perkantoran. Keluargaku yang awalnya menentang mulai melunak melihat perkembangan ini. Suatu hari yang tak terlupakan, ayahku mengundang kami untuk makan malam di rumah. Danar, aku ingin meminta maaf, kata ayahku dengan suara serak. Aku salah menilaimu. Kamu membuktikan bahwa kualitas seseorang tidak diukur dari latar belakangnya. Ibuku bahkan sudah mulai bertanya kapan kami berencana menikah. Kalian sudah cocok, lebih baik tidak ditunda-tunda lagi, katanya sambil tersenyum. Perubahan sikap mereka seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Puncak kebahagiaan kami terjadi di ulang tahunku yang ke-30. Danar mengajakku ke taman tempat pertama kali kami mengakui perasaan. Di bawah pohon rindang yang sama, dengan langit senja sebagai saksi, dia berlutut dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Clarissa, dari seorang satpam biasa yang cuma bisa memandangmu dari jauh, sampai bisa berdiri di sampingmu seperti ini, perjalanan kita penuh lika-liku. Matanya berkaca-kaca. Maukah kamu menjadi istriku? Aku berjanji akan membahagiakanmu seumur hidup. Dengan air mata kebahagiaan aku mengangguk. Aku mau, Danar, aku selalu mau. Perkawinan kami diadakan sederhana tapi penuh makna.
Yang mengharukan rekan-rekan Satpam Danar datang dengan seragam terbaik mereka, membentuk barisan kehormatan. Mereka adalah saksi bisu perjalanan cinta kami dari awal. 3 tahun sudah kami menikah. Kini Danar telah menjadi owner perusahaan security yang sukses dengan 50 karyawan. Aku memutuskan untuk mengurangi jam kerjaku sebagai direktur dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga. Setiap kali melewati gedung tempat kami pertama kali bertemu, kami selalu tersenyum mengenang perjalanan luar biasa kami. Cinta sejati memang seperti matahari, Clarissa, kata Danar suatu sore sambil memelukku dari belakang. Ia akan selalu menemukan celah untuk bersinar meski ditutupi awan gelap sekalipun. Aku mendekatkan diri ke pelukannya yang hangat. Benar apa yang dikatakannya. Cinta kami telah membuktikan bahwa tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk dilompati, tidak ada jurang yang terlalu dalam untuk diseberangi. Asalkan kedua belah pihak mau berjuang dengan ketulusan hati. Kini ketika melihat suamiku yang percaya diri memimpin meeting dengan klien-klien besar, atau ketika melihatnya bermain dengan putri kecil kami di taman, aku sadar bahwa kebahagiaan sejati memang datang dari tempat yang paling tak terduga. Dan terkadang, kita hanya perlu berani membuka hati untuk menerima kejutan terindah dari kehidupan.